Ikuti aktivitasku hari ini yuk. Halo guys, assalamualaikum. Jam dinding udah menunjukkan pukul jam 3 pagi ya guys. Ini anak dan suamiku masih tidur. Kenapa kok tidurnya di bawah? Nah ini guys, aku kasih lihat. Nah ini ada kipas angin jatuh. Itu ceritanya jam 12 malam itu kipas angin itu jatuh sendiri guys. Untungnya aja nggak menimpa aku sama anak dan suami ya guys ya. Dan terus aku itu memutuskan untuk keluar kamar ya guys ya, karena debunya itu pada bertebaran di sekitar kasur, di sekitar lantai, dan masih ngantuk banget gitu loh guys. Jadi belum sempat buat bersihin. Dan lanjut ini aku mau mempersiapkan buat jualan pagi ini ya guys. Ini aku persiapan berasnya, aku cuci dulu. Habis itu nanti berasnya aku karo. Habis itu ini yang di manci kecil itu adalah beras buat bubur ayam ya guys ya. Ini aku cuci bersih dulu. Nah ini santannya untuk bubur ayam. Ini bumbu sambal goreng kentang ya guys, untuk lauk pelengkap buat nasi kuningnya. Nah ini beras yang udah aku cuci tadi aku masukkan ke dalam santan ini ya guys ya. Lalu aku aduk-aduk biar rata, biar enggak apa itu namanya guys, enggak ngintip di bawah itu loh, kalau istilah Jawanya ngintip gitu ya guys ya. Dan ini yang enggak ketinggalan guys, bubur ayamnya ini aku kasih daun salam ya guys, karena daun salam ini nanti bisa membuat bubur ayamnya ini mempunyai aroma harum gitu loh guys. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk terus ya guys. Pokoknya tangan itu harus ubet gitu guys, harus ngaduk ini ngaduk itu. Dan ini itu mie ya guys, mie-nya aku kukus dulu sebelum aku masak nantinya. Ini mie-nya sudah mateng ya guys. Lalu abis ini itu aku mau ngaruh berasnya yang untuk nasi kuning guys. Oh iya guys, jangan saplok sama angsang dandangnya ya guys. Itu raffia guys, gunanya untuk menjahit atau merekatkan kembali angsang-angsang yang sudah hampir protol itu guys. Jadi kita manfaatkan alat yang masih bisa digunakan ya guys ya. Dan sebenarnya guys, aku itu juga mau beli angsang baru ya guys. Tapi apa ada ya guys, di pasar itu angsang doang gitu ya guys, nggak sama dandangnya itu apa ada yang jual gitu kan. Kelihatannya itu kalau beli di pasar itu harus pasang dengan dandangnya gitu loh guys. Dan ini aku lanjut menyambi dadar telur ya guys ya. Terus ini nggak lupa aku aduk-aduk bubur yang hampir mau menjadi bubur, beras yang mau menjadi bubur gitu guys. Maaf ya guys kalau suara dubbing aku ini suka pletot-pletotan, karena ya maklum aja konten kreator pemula itu masih harus banyak-banyak belajar gitu ya guys. Nah ini adalah beras yang sudah dikaru ya guys. Setelah ini adalah ada step selanjutnya guys. Setelah dikaru nanti aku masukkan beras karuan ini ke dalam santan yang kuning itu guys, santan yang berwarna kuning itu. Nah seperti ini guys, berasnya aku masukin ke dalam santan ini. Habis semuanya masuk ke dalam santan ini, kita lanjut step pematangan ya guys, atau pengukusan terakhir gitu guys. Setelah berasnya masuk ke dalam santan kuning ini guys, jangan lupa diaduk-aduk sampai asat seperti ini ya guys. Dan setelah ini adalah proses pematangan ya guys ya. Jadi kita kukus untuk yang terakhir kalinya. Dan seperti inilah ubetku kalau jam 3 pagi ya guys. Jadi jam 3 pagi itu aku udah mulai bekerja ya guys. Jadi seperti ini kalau bakul-bakul pagi itu bekerja itu seperti ini ya guys ya. Udah ubet di dapur masing-masing gitu guys. Dan setelah ini aku sambil bersihin kamar aku yang tadi ya guys ya. Dan ini penampakan debunya guys, sangat-sangat tebal sekali karena kipas anginnya juga lama nggak dibersihkan guys. Jadinya
debunya itu banyak sekali karena gimana ya guys ya, ini temboknya juga kurang kuat ya guys kalau untuk menopang beban seperti kipas angin ini, karena kipas angin ini kan cukup berat juga ya guys. Jadi ya untungnya tidak mengenai suami dan anak aku. Dan ini aku sapu, aku seblak-seblak kasurnya ya guys, biar debunya hilang. Ya kenapa kok suami dan anak tidur di bawah, nggak dikasih klosok? Karena tuh di sini tuh hawanya sumuk guys, panas gitu loh guys. Singkat cerita, ini sudah pagi, ini udah jam 5:30 ya guys, dan ini aku persiapan buat berangkat ke tempat jualan. Dan ini pagi-pagi sambil apa ya guys, lihat suasana pagi juga di Lapangan Gidosono. Nah ini lapangannya kotor ya guys, karena semalam juga ada acara di sini, jadinya sampah-sampah belum pada dibersihkan ya guys. Masih banyak terlihat gerobak-gerobak angkringan ya guys yang belum dibersihkan, masih pada nongkrong di trotoarnya lapangan. Dan ini aku berangkatnya sendiri ya guys ya, jadi aku jualan sendiri. Dan lebih baik jualan sendiri dan gak mau pakai yang namanya rewang-rewang lagi guys, karena sudah kapok ya guys ya pakai rewang itu. Lebih baik dikerjakan sendiri saja gitu guys. Alhamdulillah sudah sampai di tempat jualannya guys, dan ini aku mulai menata bahan-bahan yang nantinya untuk perlengkapan yang aku jual nanti. Dan ini aku mulai keluarin bumbu-bumbu yang ada di dalam box ini ya guys ya, sebelum ada pembeli datang. Jadi semuanya sudah rapi, tinggal jualin gitu aja guys. Jadi ini aku ceritanya kembali jualan sendiri ya guys, karena dulu itu juga pas waktu merintis usaha ini itu juga jualan sendiri. Tapi dulu itu aku ditemenin almarhum masku ya guys, atau kakakku. Nah dulu itu ceritanya kenapa bisa jualan nasi kuning dan bubur ayam, itu ceritanya itu gini guys. Aku itu waktu lulus sekolah itu pernah yang namanya ikut orang gitu guys, dan itu tuh aku itu nggak betah gitu loh guys ikut orang itu. Jadi aku itu tipenya orang itu kalau ikut orang itu nggak mau yang namanya diatur-atur dan gampang boringan gitu loh guys, gampang bosenan gitu guys. Karena kalau ikut orang kan kalian tahu sendiri kan guys, jam kerjanya diatur, gini gitu juga diatur. Jadi aku itu kalau kerja ikut orang itu nggak betah sampai sebulan. Dan aku melihat bukan aku ya, kakakku itu melihat aku itu kok kerja sama orang itu kok nggak bertahan. Jadinya aku ditawarin, kamu mau nggak jualan nasi kuning dan bubur ayam. Sebelumnya itu ini tuh nasi kuning udah pernah jualan ya guys, mama aku itu udah pernah jualan ini. Jadi terus kayak nggak dijalanin lagi gitu guys. Terus kakak aku itu memutuskan untuk menghidupkan lagi itu guys usaha ini. Jadi menghidupkan lagi, di jualan langsung di pinggir jalan gitu guys. Jadi aku ditawarin mas aku untuk jualan ini, biar kamu itu punya usaha sendiri, kamu itu nggak ikut orang, nggak diatur-atur orang. Nah jadi singkat cerita itu aku itu jualan itu ditemenin masku sama 2 tahun. Pokoknya masku itu nemenin aku biar mentalku buat usaha itu terbentuk gitu loh guys. Jadi kan gini kan guys ya, orang cewek namanya cewek gitu guys, zaman dulu kalau jualan tuh ya malu, ada malunya juga. Kalau ketemu temen gitu kan pasti malu, takutnya tuh di EC gitu loh guys, dihina gitu guys. Jadi aku itu sempat ada rasa malu gitu, ada rasa gengsi juga ya ada. Jadi mas aku itu mendampingi aku biar aku itu nggak gengsian, nggak maluan gitu guys. Jadi anak perempuan itu harus bisa mandiri gitu, harus bisa punya usaha sendiri. Kalau misalkan ada orang yang menghina kamu, biarin gitu kan guys,
nggak usah dihiraukan. Nah itu pesan dari almarhum kakak aku seperti itu, sampai sekarang aku tanamkan di diri aku guys. Dan orang jualan itu, kalau jualan itu nggak selalu rame terus ya guys, pasti akan ada pasang surutnya ya guys, kadang sepi, kadang rame, kadang lumayan gitu guys. Jadi ketika aku merasakan usaha ini itu semakin sepi gitu guys, karena di Blora ini pedagangnya sudah banyak sekali daripada pembelinya gitu guys, aku itu sampai mikir udah aja, aku capek, aku pengen udahan aja, aku pengen udah nggak jualan aja. Di situ aku inget sama almarhum kakak aku guys. Jadi kalau diingat-ingat itu perjuangan beliau mendampingi aku itu sampai beberapa tahun itu nggak pernah yang namanya mengeluh, sampai apa itu namanya guys, sampai mentalnya adiknya ini terbentuk gitu loh guys, biar adiknya ini nggak maluan, nggak gengsian itu, sampai dibela-belain, ditemanin sampai beberapa tahun gitu. Masa ya aku mengecewakan beliau gitu guys, dengan mental aku yang down kalau jualannya sepi kayak gitu. Ketika aku merintis usaha ini dengan beliau, dulunya itu gerobak belum dititipin ya guys di tempat biasa aku menitip. Jadi gerobak ini selalu dibawa pulang ke rumah, dan beliau yang selalu dorong gerobak ini dari rumah ke sini. Bayangin guys, betapa terharunya gitu loh guys, seorang adik melihat kakaknya itu mau berjuang gitu guys, mau berjuang apa itu mendampingi adiknya, biar adiknya ada penghasilan, biar adiknya punya usaha sendiri gitu guys. Dan sangat terharunya aku, usaha ini itu beliau juga yang modalin. Jadi gerobak ini juga beliau yang bikinin, semuanya itu beliau guys. Jadi ya aku sangat-sangat terima kasih kepada beliau yang sudah selama ini sudah berjuang seperti ini. Ini adalah apa itu namanya guys, ini adalah kenang-kenangan dari beliau dari beliau untuk aku. Ini adalah warisan dari beliau untuk aku, dan secara tidak langsung ini adalah amal jariahnya beliau guys. Semoga beliau di sana ditempatkan di tempat yang terindah ya guys, ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Maaf ya guys kalau suara dubbing aku itu bergetar seperti orang yang mau nangis, karena aku teringat kepada beliau ya guys ya. Jadi seorang adik teringat kepada kakaknya yang udah nggak ada gitu, jadi sedih gitu loh guys. Dan jadi semoga aja aku bisa mempertahankan usaha ini ya guys, sampai kapanpun itu, kalau bisa sampai membuka cabang gitu ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini suami aku mau berangkat kerja ya guys, tapi menyempatkan dulu untuk kesini untuk memasang bannernya dulu. Dan ini anakku ikut guys, jadinya nggak apa-apa lah, ikut sebentar, nanti diantar pulang lagi sama suami aku gitu guys. Kalau ada yang tanya, ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya di rumah sama siapa? Anaknya di rumah sama mbahnya ya guys ya. Jadi anaknya di rumah ada yang jagain kok. Nah guys, seperti inilah banner yang baru. Lumayan ya guys ya, bagus juga ya guys. Ini tuh yang desain itu suami aku guys. Jadi ini yang desain sendiri, suami aku desain sendiri. Jadi tinggal dicetak aja di percetakan guys. Jadi jangan lupa untuk warga Blora ya, silakan mampir untuk makan atau sarapan di pagi hari di lesehan Buriam dan nasi kuning La Firda ini ya guys. Dan setelah pasang banner, ini anak aku katanya lapar guys, katanya mau makan.
Dan ya udah aku bikinin bubur ayam karena anak lanang mintanya bubur ayam ya guys. Dia tuh suka banget sama kerupuk yang dicelup-celupin ke dalam kuah gitu guys. Lihat aja tuh, lucu banget ya guys ya. Bagi yang makan di tempat di sini itu free kerupuk ya guys. Jadi kalian bisa ambil kerupuk sepuasnya pokoknya guys. Singkat cerita, ini aku udah selesai jualan dan sudah selesai dari pasar juga. Dan ini belanjaan aku untuk besok harinya guys. Ini mau aku racik-racik dulu kayak kemarin seperti biasa lah guys. Jadi alurnya itu bangun, masak, terus jualan, terus ke pasar, habis itu racik-racik. Jadi ya setiap hari seperti itu guys. Kurang lebih kegiatan aku setiap harinya seperti inilah guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah mampir di vlog ini. Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.